Halo, ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id, masih bersama saya dengan Indra Maulana. Industri hulu minyak dan gas bumi atau migas diidentikan selama ini begitu sebagai profesi dunianya laki-laki. Tapi apakah lantas perempuan tidak ikut berkiprah di industri ini? Nyatanya, riset dari LinkedIn membuktikan bahwa ada sekitar 26,7% perempuan yang bekerja di industri migas. Persentase ini memang lebih kecil dibanding yang bekerja di bidang kesehatan atau teknologi, namun sudah membuktikan bahwa perempuan pun sanggup bekerja tentu saja di industri ini. Nah, kesempatan kali ini di Newsmaker Medcom.id kita akan berdiskusi lebih jauh mengenai kiprah Sri Kandi di industri hulu migas bersama dengan Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas, Desti Melanti. Halo, Assalamualaikum Mbak Desti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sehat selalu Mbak Desti. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Semoga Mas Indra juga sehat ya. Amin, amin. Baik Mbak Desti, ini kita kan tadi sudah sedikit saya berikan gambaran awalan bahwa ternyata benar nggak sih sebenarnya dunia migas ini didominasi oleh dunia laki-laki? Apakah nggak ada sama sekali kiprah dari sosok perempuan di tengah suksesnya industri hulu migas ini? Nah, saya ingin berbicara nih banyak dengan Mbak Desti yang juga merupakan Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas ya. Pandangan Mbak Desti sendiri soal minimnya kiprah perempuan di industri hulu migas ini seperti apa, Mbak? Ya, menarik pertanyaannya ya. Kalau bicara masalah kiprah, kita Mhm, tidak perlu ragukan lagi ya peran wanita di industri hulu migas ini. mhm, Memang banyak orang mengenal dunia industri hulu migas itu didominasi oleh dunianya laki-laki. mhm, Tapi walaupun secara populasi ya jumlah wanita jauh lebih kecil daripada laki-laki untuk mhm, industri hulu migas, ya, bukan berarti kiprahnya tidak kelihatan. mhm, Justru kita mampu menunjukkan eksistensinya dengan berkontribusi dan menunjukkan komitmennya mhm, bagaimana kiprah seorang wanita di industri hulu migas dapat memberikan yang terbaik dalam bentuk komitmen kerja yang hmm, mana menurut saya itu sudah cukup besar. Ada ya beberapa aspek yang betul, bisa kita tunjukkan bagaimana mhm, peran kita dalam kiprahnya mhm. di industri ini. Contoh-contohnya misalnya seperti apa selain Mbak Desti tentu saja ya? Ya, kita melihat bahwasannya memang tidak mudah ya kita berada di lingkungan industri migas yang memang nyatanya uh, peran laki-laki di sini sangat dominan. Mhm, Nah, ada hal-hal yang menurut saya bisa kita lihat dari beberapa pekerja wanita yang tidak hanya eksis dalam lingkup keilmuan yang didominasi wanita, kita juga mhm, bisa melihat kiprah para wanita di industri hulu migas yang saat ini saya melihat para geologis, engineer yang mhm, ya saat ini bekerja, khususnya betul, di SKK Migas, sudah menunjukkan kompetensinya tidak kalah dengan oke, para laki-laki tentunya. mhm, mhm. Baik, lebih pada divisi-divisi apa sih misalnya kiprahnya ini mungkin kalau di industri hulu itu kan sangat luas ya. Lebih pada kiprah yang di mananya ataukah hampir merata di semua divisinya begitu, Mbak Desti? Uh, Mungkin saya bisa memberikan gambaran ya bahwasannya 5 hingga 10 tahun belakangan ini saya melihat bahwasannya ada hal-hal pekerja wanita yang mengerjakan hal yang sama yang dapat dikerjakan oleh laki-laki di industri hulu migas, Betul, ya. seperti kegiatan survei, Mhm, pemboran, mhm, kemudian menyelesaikan pekerjaan proyek-proyek dalam pengambilan keputusan tentunya di top manajemen. mhm, Uh, saya mungkin bisa menggambarkan juga banyak pimpinan-pimpinan wanita di industri hulu migas yang sudah menunjukkan giginya ya, mhm, mhm, performance-nya, mhm, bahwasannya mereka mampu untuk dapat mengerjakan sesuatu yang memang saat ini pada umumnya dikerjakan oleh laki-laki. mhm. Saya Oke. mungkin sebagai contoh, kalau kita lihat di 2017 ya, uh, Ibu Karen memimpin Pertamina, kemudian Betul. ini Mhm, ada Bu Nike Widiawati juga mhm, sebagai penerus beliau. Kemudian kita juga lihat ada Melanie Cook menggantikan pimpinan sebelumnya yang juga mhm, wanita, Melanie mhm. ya. Dan Ya. menurut saya itu sebagai bukti nyata bahwasannya
kiprah wanita di industri hulu migas jangan diragukan lagi. Untuk saat ini saya melihat justru ke depannya peran kita semakin nyata, eksistensi kita jangan diragukan lagi. Nah, kalau kita lihat dari riset LinkedIn ini begitu ya, keterlibatan dari perempuan di industri ini kan baru sekitar 26,7%. Menurut Anda, keterlibatan para Sri Kandi ini harusnya lebih jauh ataukah ya ini natural saja sih sebenarnya seperti profesi-profesi yang lain? Iya, kecil atau tidaknya itu relatif ya Mas ya, kalau kita bicara mengenai persentase ya. Yang paling penting adalah apa yang sudah dilakukan oleh wanita di industri hulu migas mungkin sesuatu yang bisa kita kuantifier ya, dalam arti bahwasannya kita bisa list down apa saja kontribusi yang bisa diberikan atau yang telah diberikan dalam bentuk satu adalah menyampaikan ide-ide breakthrough yang memang selama ini mungkin dapat memperkaya hal-hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, peran wanita ini menjadi kunci bahwasannya di sini kita melihat diversity dari masukan-masukan yang diberikan oleh para pekerja wanita tentunya menjadi kunci bahwasannya kemampuan dari wanita ini perlu menjadi pertimbangan khusus. Kenapa ini menjadi penting? Karena saya cermati dalam diskusi yang saya jalani, kebetulan saya sudah bergelut di industri hulu migas itu sekitar 25 tahun. Oh, sudah 25 dalam tahun dinamika ya? Diskusi iya Mas, saya melihat bahwasannya banyak hal-hal positif yang sebelumnya mungkin belum terfikirkan, justru datangnya dari para pekerja wanita. Oh, misalnya apa misalnya Mbak Desti? Ya, seperti misalnya ada beberapa hal yang mungkin gini, kenapa ya? Gini, kita harus melihat karakteristik wanita dulu ya. Wanita itu punya kelebihan dia berpikir multitasking. Dia melakukan hal-hal yang sifatnya detail dan kehati-hatian. Nah, itulah jadi salah satu advantage yang dimiliki oleh pekerja wanita. Yang mungkin bagi pekerja laki-laki belum terfikirkan. Nah, hal-hal seperti itu justru bagi saya itu adalah merupakan advantage buat kami, para pekerja wanita, dalam memberikan masukan untuk hal-hal yang mungkin sebelumnya belum terfikirkan. Contoh misalnya, kalau kondisi atau suatu proses bisnis, kebetulan saya berkecimpung di bidang keuangan ya, ada hal-hal yang mungkin bagi pekerja pada umumnya ini sesuatu yang sudahlah, ini juga nanti proses yang berjalan seperti ini ya, jalanin aja. Tapi bagi seorang pekerja wanita, kadang cara berpikirnya tidak seperti itu. Kita selalu melihat bahwasannya, kenapa ya kita melakukan seperti ini? Apa yang bisa kita improve? Jadi the small things yang sebelumnya tidak terpikirkan justru menjadi sesuatu yang sifatnya valuable. Kenapa? Karena memang wanita tuh kecenderungannya begini, Mas. Merapikan sesuatu yang saat ini belum benar. Memperbaiki, jadi ibarat kantor, kita bekerja di kantor, itu kita membayangkan kita kayak ada di rumah. Jadi itu yang secara alamiah itu terbentuk. Jadi ada hal-hal yang misalnya perlu diperbaiki, perlu disempurnakan. Nah, secara natural tuh otomatis pekerja wanita akan melakukan hal-hal seperti itu. Pembenahan, kemudian merapikan hal-hal yang memang belum benar, melakukan sesuatu yang memang diberi value yang lebih besar. Nah, hal-hal itu memang menurut saya, kalau saya perhatikan, tidak hanya di bidang keuangan, tapi di bidang-bidang lainnya saya melihat memang creative thinking itu lebih inisiatifnya datang dari pekerja wanita. Karena detil tadi itu yang menjadi keunggulan, sementara hal-hal detil, pembenahan dan lain sebagainya itu justru itu yang diperlukan seperti di industri-industri yang ada di industri hulu migas ini, begitu ya Mbak Desti ya? Betul sekali. Jadi hal-hal kita tuh kadang terlalu melihat sesuatu itu ke depan. Karena kita biasa mengelola suatu keluar, jadi ibarat kantor itu keluarga ya. Kita bekerja secara teamwork, bagaimana kita ingin memperbaiki kondisi jauh lebih baik. Jadi ilustrasinya seperti itu, Mas. Jadi wanita itu memang selalu melihat sesuatu
beyond ahead. Apa ya selanjutnya? Kalau saya melakukan ini, kira-kira apa ya? Dan kita tidak secara natural selalu ingin memberikan yang terbaik, ingin melayani dan memberikan yang terbaik. Nah, hal-hal seperti itu memang menjadi nilai tambah, Mas. Kalau menurut saya pribadi ya, karena 25 tahun saya berkecimpung di industri ini, mulai dari Arco, saat ini company-nya sudah diakuisisi oleh BP ya, kemudian pindah ke BP, kemudian pindah ke SKK Migas. Memang hal-hal seperti itulah yang menurut saya menjadi kata kunci. Kenapa peran wanita di industri ini menjadi penting. Oke, baik. Memang ada yang berpendapat atau juga mungkin secara umum ya, bisa saja juga salah, tapi selentingan-selingan pasti ada terkait dengan mindset bahwa bila pekerjaan yang digandrungi oleh para kaum Adam ini tidak elok bila digeluti kaum Hawa. Pandangan Anda sendiri gimana, Mbak Desti? Itu pribadi ya, Mas? Ya. Mungkin pandangan seperti itu terjadi 20 tahun yang lalu kali ya, Mas. Betul. Ya, Mas ya. Kalau saat ini kayaknya pandangan seperti itu sudah tidak ada lagi seharusnya ya. Kalau menurut saya bahwasannya justru saya melihatnya saat ini walaupun masih ada beberapa orang masih berpikiran seperti itu, tapi menurut saya kita harus berpikir out of the box ya, bahwasannya atau mungkin pemikiran seperti ini, industri hulu migas terkait minyak dan gas itu seperti mungkin hanya aktivitas fisik saja kali ya yang dibayangkan, mungkin begitu ya, mungkin Mbak Desti ya. Bisa jadi. Jadi mereka masih mendikotomi bahwasannya ini pekerjaan laki-laki. Terkait pengeboran, terkait ini kan selalu begitu pemikirannya ya. Ini kan pekerjaan yang keras, challenging di lapangan, di remote, medannya berat, terus harus bergelantungan, terus jauh dari keluarga, terus harus dia di tempat bersedia ya, ditempatkan di lapangan manapun yang mungkin untuk beberapa orang awam, aduh kayaknya kamu nggak elok deh untuk mengerjakan itu. Saya bukan orang engineer, Mas, tapi saya melihat teman-teman dekat saya rata-rata engineer ya yang berkecimpung di oil and gas. Saya melihat justru wanita-wanita tangguh inilah yang bisa menunjukkan bahwasannya kita punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh wanita yang lain pada umumnya. Karena apa? Karena kami siap menghadapi semua tantangan dalam kondisi apapun. Kami merupakan komitmen. Jadi memang masih ada sisa saja, masih ada pemikiran bahwasannya mendikotomi ini pekerjaan laki-laki loh, harusnya nggak pantas dilakukan. Kalau Mbak Desti kan memang di sini untuk akuntansi ya, misal mungkin di kantor. Saya background-nya bukan engineer sih, Mas. Ya, tapi kalau untuk engineer yang di lapangan sendiri memang juga banyak juga ya perempuan-perempuan yang terlibat di situ ya, Mbak Desti ya? Cukup banyak ya. Saya punya beberapa teman yang memang kebetulan background-nya engineer ya, geologis gitu ya. Memang saya melihat bahwasannya dari kompetensi ya, kebetulan memang background-nya engineer, dari kompetensi yang dimiliki dan pendidikan yang memang mumpuni, saya melihat ternyata kemampuannya sama kok. Mereka juga mampu kok dapat melakukan ya hal yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Justru kelebihannya mereka justru punya kecermatan dan kehati-hatian. Karena risiko yang tinggi ya di lapangan ya. Itu hal-hal seperti itu memang kelebihan dari teman-teman saya ya, para engineer yang memang saat ini berkecimpung di industri hulu migas gitu loh. Jadi ya saya melihatnya bahwasannya mereka ya, saya tidak bisa mewakili mereka ya, tapi saya melihatnya mereka itu memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi. Ingin menunjukkan bahwasannya mereka mampu berkontribusi lebih dan mampu melakukan hal-hal yang mungkin untuk sebagian orang diragukan kemampuannya dibandingkan dengan laki-laki. Itu yang saya amati ya dari teman-teman yang berkecimpung, kebetulan yang background-nya engineer ya, saya melihatnya seperti itu karena interaksi kami, kebetulan kami juga punya komunitas ya di oil and gas itu sering berdiskusi ya dengan sesama wanita dengan various background, kita sering berdiskusi gitu loh, bercerita tentang experience, bercerita tentang bagaimana pandangan mereka, bagaimana pengalaman mereka saat mereka harus jauh dari keluarga. Memang hal-hal seperti itu menjadi tantangan tersendiri, Mas. Tantangan tersendiri. Jadi ada kayak pertempuran batin ya
antara meninggalkan keluarga, apalagi Nah, yang itu sudah dia yang saya keluarga maksud. ya. Iya, betul sekali. Itu memang dialami juga oleh beberapa teman saya. Ya memang balik lagi ya, pekerjaan ini kan memang pilihan ya, bahwa kita memilih bekerja di industri ini tentunya perlu komitmen. Pastinya ada konsekuensi atas keputusan yang kita pilih. Ya. Tidak mudah, Mas. Apalagi bagi seorang ibu dan seorang istri Iya, yang betul. yang harus membagi antara keluarga dan pekerjaan. Pekerjaannya pun ternyata pekerjaan yang mungkin bagi sebagian orang engineer tidak bisa serta-merta dia at any time bertemu dengan keluarga karena mungkin harus Nah, itu dia bekerja maksudnya. di lapangan. Iya, betul sekali, Mas. Itu memang konsekuensi yang dihadapi oleh para pekerja wanita. Dan balik lagi, memang dikembalikan lagi kepada kita ya, secara individu, apakah kita siap berkomitmen dan siap menghadapi konsekuensi itu. Tapi di antara perbincangan tadi yang disebut ada grupnya tersendiri begitu ya, komunitas sendiri dengan pekerja-pekerja di antara pekerja-pekerja wanita itu, memang ada yang sampai, aduh nggak bisa deh, udah ini saya nggak bisa kalau cuma harus ninggalin keluarga untuk beberapa waktu begitu. Mungkin kalau masih sendiri gitu ya, belum berkeluarga, memang masih oke. Karena yang ingin saya tanyakan ini lebih kepada bukan soal kapabilitas. Kalau kapabilitas kan ya bisa disebut sama sebenarnya, tergantung personnya. Tapi komitmen-komitmen misalnya di keluarga pun, jangankan perempuan, seorang laki-laki misalnya sebagai kepala keluarga pun ketika harus meninggalkan dalam beberapa waktu keluarganya, itu juga pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang harus disepakati dalam keluarga secara matang ya. Ini kan akan jauh lebih berat kalau misalnya itu adalah perempuan karena sebagai ibu rumah tangga juga di sana ya Mbak Desti ya. Iya. Ini kalau dari obrolan warung kopi ya Mas ya. Ini memang ada yang tidak sanggup untuk menjalani pekerjaan ini. Karena tadi berat untuk meninggalkan keluarga. Ada juga yang hingga saat ini sampai menduduki top manajemen ya, itu tetap bisa komit, tetap bisa menjalani kehidupannya, tetap bisa berbagi antara pekerjaan dan keluarga. Dan kalau dilihat, ini satu Mas, dukungan suami dan keluarga itu menjadi sangat penting. Betul, ya. Kalau dari situ saya bisa melihat bahwasannya yang paling berperan dalam menjalankan pekerjaan ini adalah dukungan suami dan keluarga tentunya. Nah, itu yang menjadi salah satu menurut saya ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, itu sesuatu yang tidak terukur Mas nilainya. Ketenangan kami bekerja, kepercayaan yang diberikan kepada keluarga, dan memastikan bahwa keluarga juga dalam keadaan secure, happy, itu menjadi salah satu prioritas. Nah, tentunya memang balik lagi kalau saya melihat ada beberapa teman, saya tidak bisa memungkiri ya, ada beberapa teman akhirnya memilih untuk, saya lebih memilih untuk berhenti karena saya ingin fokus ke keluarga. Ada Pak beberapa Mas, itu banyak lah ya yang seperti itu ya. Kembali lagi ya, itu adalah pilihan di mana kita memilih, tentunya pasti ada konsekuensinya dan tanggung jawabnya. Mbak Desi, tapi kalau diskriminasi nggak ada kan ya? Oh, enggak lah, Mas. Misalnya karena perlu ada kebutuhan di lapangan ini misalnya, di lapangan A, tapi jangan dia karena perempuan susah nanti banyak ininya misalnya diteleponin keluarga dan lain sebagainya gitu, nggak ada ya diskriminasi gitu. Kebetulan sih saya nggak pernah mengalami itu ya, dan waktu di awal-awal saya masuk di oil and gas di waktu itu company-nya di Arco ya Mas ya, Atlantic Richfield Indonesia. Saya itu pertama kali itu menangani masalah property plant and equipment. Jadi saya sering ke lapangan melihat fisik aset ya, platform gitu ya, lapangan-lapangan yang offshore Northwest Java ya. Jadi di offshore, di laut lepas, dan justru kehadiran kami justru membawa suasana yang berbeda. Lebih live gitu kata mereka Mas, lebih live dalam justru kami berusaha ini menempatkan kesetaraan dalam artian gini, menjadi teman diskusi, membangun teamwork, membangun komunikasi, jadi suasana menjadi cair. Bayangkan Mas, kita 2 minggu di offshore, sejauh mata memandang kami hanya melihat lautan lepas dan kadang-kadang kami melihat lumba-lumba.
Nah, bisa dibayangkan kan kalau kalau kita tidak membangun suasana yang happy, Iya. kemudian kita Isinya hanya stres berkomunikasi. saja ya, stres terus ya. Ya, itulah. Jadi kadang kami berpikir bahwasannya justru suasana kehadiran kita itu memberikan warna, memberikan hal-hal positif yang bisa membangun semangat kerja. Jadi hal yang positif ya Mas ya, saya mengartikan ini hal-hal yang positif. Artinya apa? Bahwasannya diversity, cara kita berkomunikasi, membangun teamwork, itu justru dengan perbedaan antara laki dan perempuan, maksudnya kehadiran kita di sana justru dengan diversity itu justru makin memperkaya bagaimana kita bisa saling soal sudut pandang ya, sudut pandang juga ya, betul. Saling berbagi cerita, kita juga jadi memahami oke, perspektifnya laki-laki seperti ini, kalau perempuan seperti ini. Jadi kita justru makin enrich ya Mas ya, jadi melihat cara memperoleh satu diskusi ya, membangun komunikasi justru lebih solid karena kita makin tahu bagaimana cara laki-laki memandang sesuatu, menyelesaikan masalah, dan bagaimana cara wanita memandang sesuatu dan menyelesaikan masalah. Nah itu saling komplimen saya melihatnya Mas. Nah ini mungkin bagi generasi mudanya ini, generasi muda punya peluang kayaknya oke juga ini kerja di industri atau di sektor hulu migas. Tapi aku perempuan nih gitu kan. Nah ini mungkin bisa dibagi cerita atau dibagi gambaran kira-kira Mbak Desti peluang rekan-rekan perempuan yang lain generasi muda untuk bekerja di sektor hulu migas ke depan ini seperti apa kira-kira? Kalau menurut saya masih cukup baik ya untuk 10 tahun ke depan. Memang ada beberapa tantangan ya Mas ya yang kita akan hadapi. Tantangan positif tentunya bahwasannya ke depan 10 tahun ke depan itu ada transformasi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Oh ya, betul. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu kita bangun ya, bangun suatu new paradigm bahwasannya bagaimana kita bisa mengoptimalkan peran dari industri migas dalam menghadapi tantangan ke depan. Nah, dari sisi populasi, kebutuhan pekerja, jadi peluang pekerja wanita di Indonesia itu justru ke depan makin banyak, Mas. Dari sisi demografi tentunya ya, di mana kalau kita lihat banyak vacant position dari posisi profesional dan manajerial yang mungkin harus segera diisi. Karena apa? Karena memang 10 tahun ke depan banyak yang pekerja yang sudah memasuki masa pensiun, yang mungkin ada beberapa posisi harus diisi oleh pekerja-pekerja wanita untuk tetap berkiprah di industri ini. Itu quite challenging kalau menurut saya ya. Dan saya tetap yakin bahwasannya ke depan ini masih sangat bagus untuk para pekerja wanita. Dan ini kesempatan yang luar biasa untuk kita semua ya yang masih muda-muda ya. Berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat berkecimpung dan memberikan kontribusi di industri ini. Nah, kita mulai masuk soal kondisi kekinian. Apa itu maksudnya? Kondisi tentu saja yang diwarnai oleh pandemi COVID-19 ya. Ini kan melanda juga, ada dampaknya pasti di semua sektor. Nah, bagi SKK Migas sendiri seperti apa ini kira-kira dampaknya, Mbak Desti? Ya, memang ini kondisi yang sangat memprihatinkan ya. Tidak hanya bagi industri hulu migas, tapi bagi semua industri pada umumnya. Tapi surprise Mas ya, kalau melihat dari, kebetulan saya kan melihat performa keuangan K3S ya. Dengan kondisi pandemi ini, ternyata industri ini cukup survive. Oh iya, cukup survive ya? Cukup survive. Kalau Kenapa saya demikian kira-kira Mbak Desti? Bisa digambarkan gamblang Mbak Desti? Itu dia, makanya saya melihat bahwasannya alhamdulillah ya, kita masih tetap bisa mendekati target yang memang sudah ditetapkan dari sisi investasi ya. Jadi investasi yang sudah disetujui oleh SKK Migas sebagian besar hampir 90% itu terrealisasi. Nah, artinya bahwasannya saya melihat para kontraktor kerjasama tetap optimis. Dengan kondisi apapun kita harus survive. Tentunya memang ada dampak ya yang timbul
sehubungan dengan kondisi tersebut. Apalagi ada kondisi baru nih Mas, harga minyak ya. Harga minyak juga yang saat ini semakin menurun gitu kan. Iya, betul. Secara finansial juga kontraktor mengharapkan kehadiran negara untuk memberikan stimulus dalam encourage atau dalam tetap menjaga iklim investasi agar mereka tetap survive. Nah, itu menjadi big challenge buat kita. Tentunya kita juga intens untuk bisa berdiskusi dengan para K3S dalam menginventarisir kira-kira apa yang bisa kita bantu untuk bisa memberikan atau tetap bisa menjalankan kegiatan usaha hulu migas ini. Nah, itu hal-hal positif yang kita coba bangun, engage dengan K3S, bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh kementerian untuk menyikapi hal ini. Jadi kita sudah antisipasi nih Mas, ada kondisi ini, dihadapkan juga dengan harga minyak, apa yang harus kita lakukan? Nah, step-step itu harus kita kawal bersama, kita langsung action. Jadi memang kebetulan memang di seluruh tim di SKK Migas, kita punya spirit yang sama. Kita harus bisa memastikan bahwasannya program kerja tetap berjalan dengan kondisi apapun. Ayo, kita engage seluruh pihak untuk membantu bagaimana industri ini tetap bisa survive. Memang itu hal positif ya yang kami lakukan, dan memang saya melihat ini perlu kita bangun hal-hal positif seperti ini, sinergi dan kolaborasi. Ya, Mbak Desti, kalau boleh dijelaskan lagi, karena saya masih bingung itu ketika tadi disampaikan relatif survive ya, terutama dari keuangan K3S tadi. Secara target investasi tercapai bahkan 90%. Tapi tadi digambarkan kondisi pandemi, bahkan turunnya harga minyak dunia, kemudian membutuhkan kehadiran negara dalam soal stimulus. Ini kan agak kontradiktif. Jadi yang tercapai 90% itu seperti apa, yang dibutuhkan stimulusnya itu untuk apanya gitu. Mbak Desti. Ya. Jadi mungkin saya gambarkan dulu ya Mas ya, bahwasannya kalau bicara kondisi saat ini ada fakta bahwasannya kebutuhan konsumsi migas domestik tuh jauh melebihi produksi migas nasional. Itu fakta ya Mas ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini kan tentunya pemerintah melakukan impor migas yang mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan. Itu fakta-fakta yang terjadi, dan itu bukan kondisi hari ini tapi jauh sebelumnya. Nah, tentunya kita harus memikirkan bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi impor dalam memenuhi minimal kebutuhan domestik dulu, Mas. Ya, tentunya dari sisi hulu migas perlu dilakukan peningkatan produksi migas. Itu kata kuncinya. How? Yang kita pikirkan kan gitu. Bagaimana sih cara meningkatkan produksi migas? Nah, gap itu masih ada, Mas, antara produksi dan konsumsi. Sekitar itu kalau nggak salah di 2030 mencapai sekitar 62,4%. Artinya lebih besar konsumsi ya. Exactly. Itu gap itu makin lebar. Nah, oleh karena itu kita harus fokus kepada upaya-upaya untuk peningkatan produksi migas nasional. Dengan cara apa? Ya tadi, menginventarisir seluruh program kerja yang dapat memenuhi minimal ya, menjaga tingkat produksi. Nah, baru menjaga itu ya, baru menjaga ya. Jaga, Selanjutnya tentu kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita untuk tidak hanya menjaga, tapi meningkatkan produksi. Ada beberapa strategi yang memang sudah ditetapkan oleh SKK Migas ya, yang kita kenal dengan Transformation IOG ya, 4.0, yang itu merupakan trendsetter kita yang harus kita kawal bersama, dan tentunya untuk melakukan hal tersebut kita mendengar juga dong, kita berdiskusi dengan kontraktor. Aspirasi kontraktor migas itu seperti apa sih? Bagaimana sih upaya mereka dalam mendukung upaya peningkatan produksi? Nah, dari beberapa diskusi ini, diskusinya bukan 2020 aja, Mas. Jadi kita mulai sejak 2017. Itu setiap tahun ya? Setiap tahun ya kalau nggak salah ya, Mbak Desti?
Setiap tahun dan setiap kuartal pun kita juga melakukan diskusi-diskusi baik formal maupun informal. Kita juga intens ya mengengage IPA, kemudian K3S juga yang sama-sama memiliki spirit yang sama. Fokus kepada bagaimana upaya peningkatan produksi dengan beberapa aspek yang sudah kita inventarisir tersebut, yang bagian dari range SKK Migas. Tapi untuk yang internasional atau IOG itu memang setiap tahun atau baru tahun ini aja? Kalau yang kemarin baru pertama, Mas. Oh, baru pertama itu ya, yang melibatkan sampai ke internasional ya? Secara virtual lagi ya itu ya? Iya, itu baru pertama kali, Mas. Berapa 15.000 yang ikut gabung kalau tidak salah, atau 10.000 itu? Sekitar 12.000, Mas. 12.000, lebih target ini ya, target yang digambarkan ya. Lebih target banget, Mas. Kita juga nggak mengira sampai sebesar itu ya. Artinya apa? Saya melihat orang antusias, orang menunggu. Ada apa ini? Apa yang bisa diberikan oleh Indonesia nih? Apa yang bisa dikeluarkan? Oleh karena itu kita harus mengemasnya dengan baik kan. Nah, apa yang paling penting di sini ya kita mendengarkan aspirasi dari kontraktor migas. Nah, kebetulan background saya kan finance ya. Akuntansi. Jadi memang dari beberapa kegiatan yang kemarin dilaksanakan dari International Convention tersebut ada beberapa kegiatan concurrent forum. Ya, kami fokus di forum ekonomi. Nah, di forum ini kita berdiskusi, kita berdialog, kita membahas setiap aspek yang kira-kira menjadi hal positif untuk dapat mendukung kontraktor-kontrak kerjasama dalam menjalankan kegiatan investasi. Boleh tahu Mbak, di antaranya apa aja itu aspirasinya kalau di bidang ekonominya sendiri, terkait di sektor ekonominya untuk di para kontraktor ini? Sebagian mereka mengharapkan perbaikan fiscal terms, Mas. Menjadi salah satu pertimbangan, Mas. Fiscal terms yang dapat diberikan oleh negara, yaitu seperti fasilitas perpajakan, kemudian pembebasan sewa barang milik negara, kemudian pembebasan PPN LNG, hal-hal misalnya penundaan sementara ASR, pencanangan ASR, hal-hal seperti itu memang menjadi salah satu concern, hal yang memang disampaikan oleh investor migas waktu kita membahas di forum ekonomi tersebut. Banyak hal yang memang kita diskusikan, termasuk mengenai skema bagi hasil dan bentuk kontrak kerjasamanya. Itu juga hal-hal yang memang dibahas waktu kita mengadakan forum ekonomi dan tertuang juga di dalam acara International Convention tersebut. Ya, betul. Baik, Mbak Desti, tadi kan aspirasi-aspirasi diserap ya dari para kontraktor migas ini, baik yang mungkin lokal maupun internasional ya, baik nasional maupun yang internasional. Karena pesertanya itu juga ada yang internasional kan, IOG kemarin. Nah, ini lalu flow-nya akan gimana? Bolanya akan kemana? Kan akan dikelola dulu oleh SKK Migas. Tetapi permintaan-permintaan dari dari para kontraktor migas atau mungkin calon investor juga terkait dengan tadi fiskal tadi ya, artinya melibatkan pemerintah secara pemerintah begitu ya, bukan hanya di sektor SKK Migas saja. Ini akankah dibawa ke pemerintah aspirasi-aspirasi ini ke presiden misalnya, ke menteri misalnya, atau seperti apa kira-kira? Iya. Berat banget nih Mas pertanyaan ini, menarik sekali ya. Ini saya jadi antusias banget untuk menjawabnya. Jadi sebagaimana arahan dari Presiden ya, bahwasannya perlunya penyelarasan kebijakan fiskal dengan target dan kebijakan energi itu menjadi hal yang penting Mas, yang harus kita kawal. Di mana hal ini mandat ini tertuang di dalam Perpres 22 tahun 2017 tentang RUEN. Agar migas tidak hanya sebagai komoditas penghasil revenue, namun menjadi penggerak perekonomian nasional. Mas juga sudah mengetahui ya tentang hal ini. Nah, ada hal-hal yang mungkin perlu kita petakan kembali mengenai apa yang dibutuhkan oleh investor. Bagaimana menarik investasi dengan paradigma baru tersebut. Ya, melalui perbaikan dari sisi proses administratif, teknis, dan kebijakan fiskal itu sendiri.
Nah, dari Kementerian SDM saat ini telah dan sedang melakukan berbagai upaya, Mas, untuk menarik investasi hulu migas, baik dari sisi regulasi, perizinan, kemudian fleksibilitas kontrak, insentif, maupun pengelolaan data migas. Itu dari Kementerian SDM. Nah, dari Kementerian Keuangan, tentunya juga kami mengharapkan beberapa insentif fiskal untuk lebih meningkatkan daya tarik investasi. Apakah itu tentunya dalam bentuk pemberian fasilitas perpajakan, pajak yang tidak langsung seperti PPN, PBB, yang saat ini memang perlu untuk ditindaklanjuti. Nah, sinergi dan kolaborasi itu sudah dibangun, Mas. Alhamdulillah, seluruh pihak sudah fokus ya. Kita sudah punya fokus group discussion, sudah punya langkah-langkah yang akan kita lakukan. Jadi awal tahun depan, kita tinggal menghitung hari tentunya ya Mas ya. Iya. Sekitar bulan minggu kedua lah bulan Januari kita akan memulai. Jadi lembaran baru, spirit baru untuk membuka diskusi kembali, menindaklanjuti hal-hal yang telah didiskusikan di forum ekonomi sebelumnya. Karena kami sudah memetakan kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, masih ada beberapa hal. Tentunya itu Januari ya Mbak Desti ya? Januari pertengahan target kami udah mulai, Mas. Jadi bergerak cepat ini berarti ini. Betul. Ini kan sebentar lagi nih. Sebentar lagi nih, makanya Mas saya bilang tinggal menghitung hari. Nanti Januari udah kita mulai lagi nih diskusi yang melibatkan seluruh pihak. Tidak hanya SKK, tapi juga Kementerian Keuangan, ada BKF, ada DJP, ada DJA. Nah, itu bergulir, Mas. Saya harapkan diskusi itu tetap bergulir. Jadi tidak hanya sekali. Karena apa? Ini kita harus fokus kepada target capaian bagaimana fiscal attractiveness ini bisa ditingkatkan. Kemudian bagaimana target atau mimpi kita 1 juta barrel per day di tahun 2030 itu bisa terrealisasi. Nah, hal-hal seperti itu memang harus tertata dengan baik. Timeline itu harus jelas. Nah, karena apa? Karena kita harus fokus kepada tujuan. Karena kita fokus terhadap tujuan, jadi memang timeline itu harus kita dudukkan. Kapan kita harus memulai diskusi? Apa yang mau diskusikan? Ultimate goals-nya bagaimana? Nah, selanjutnya kira-kira mana opsi-opsi yang bisa kita usulkan? Nah, tentunya seluruh pihak diharapkan memang hadir ya, memberikan masukan untuk bisa sama-sama merumuskan kira-kira mana yang terbaik bagi kedua belah pihak. Nah, itulah tujuannya. Baik, langkah-langkah sepertinya langkah-langkah yang dibuat sudah cukup matang ya, meskipun kalau dalam soal minyak dan gas, oil and gas begitu 10 tahun lagi ya, 2030 kan 10 tahun lagi nih. Tapi dari sisi migas ini kan nggak terlalu lama sebenarnya kalau nggak terlalu lama. Pendek banget ya, iya kan. Nah, sekarang kalau nggak salah 700.000 per hari ya untuk minyak ya, Mbak Desti ya. Itu kira-kira optimistis ya, optimistis wajib optimistis, tapi realistis nggak sih? Banyak orang yang juga bertanya itu, Mbak Desti. Kalau saya sih optimis ya. Saya kebetulan memang tipe orang optimis ya. Apalagi kemarin di Raker kita juga sudah seluruh bidang ya sudah berkumpul, sudah dipimpin langsung oleh Pak Kepala dan Pak Waka. Dan menurut saya dengan berkumpulnya kita di acara Raker ya, Raker SKK Migas 4 hari loh kita membahas, dan itu tidak mudah ya. Kita memikirkan langkah-langkah real bagaimana kita bisa mencapai itu. Jadi optimis itu harus dibangun, Mas. Betul. One goal, 1 million itu harus mindset itu harus ditanamkan. Jadi optimisme itu harus dibangun, itu yang paling penting. Bahwasannya seluruh pegawai SKK Migas harus siap. Harus siap dengan sinergi dan kolaborasi sama-sama melangkah untuk mencapai 1 juta barrel tersebut. Kalau saya melihatnya di 2030. Yakin, Mas. Nah, saya ingin kembali sedikit, walaupun ini juga mungkin terakhir pertanyaan saya. Kalau misalnya, ini kan awal semangatnya juga bagaimana kita menutup gap atau memenuhi kebutuhan atau konsumsi domestik terkait kebutuhan minyak. Apakah 1 juta barrel pada 2030 itu akan menjawab gap ini antara jumlah produksi dan konsumsi? Ya, tadi saya menjelaskan bahwasannya kalau kita do nothing itu kan gapnya cukup lebar ya.
Nah, harapannya dengan capaian ini meminimalisir atau mendekatkan atau mengurangi gap yang ada itu Mas. Jadi saya meyakini bahwasannya tidak ada usaha yang sia-sia. Jadi kita harus lakukan yang terbaik untuk bisa memberikan yang terbaik buat negara. Memang terlalu muluk ya bagi orang, kamu ini terlalu mimpi, terlalu halu gitu. Justru memang harus begitu ini ya. Betul Mas, bahwa ini iya. penting. Mimpi dan harapan itu penting. Bahwasannya saya memang dari dulu tipe orang yang optimis ya. Saya bukan tipe orang yang peragu. Jadi saya akan berpikir seperti ini Mas. Kalau saya punya mimpi seperti itu, saya harus meraih impian saya, apapun yang terjadi dan bagaimanapun caranya. Tentunya tidak mudah. Dan itu adalah harus dibangun ya, mindset itu harus dibangun. Kita harus memberikan yang terbaik, harus benar-benar totalitas. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa merealisasikan mimpi kita, ya kita lakukan. Seperti itu. Karena eksistensi organisasi SKK Migas ini menjadi sesuatu yang valuable menurut saya untuk bisa mencapai hal tersebut. Itu Mas. Karena memang doain aja Mas. Jadi dukungan dari semua pihak. Harus ada dukungan semua pihak ini betul Mbak Desti. Betul banget Mas. Jadi kan tujuan utamanya untuk Republik ini ya Mbak Desti ya. Jadi kita harus sama-sama nih Mas mengawal bergandengan, benar-benar mencurahkan pikiran, daya dan pikiran bagaimana supaya mewujudkan impian kita. Karena impian ini kan impian untuk seluruh rakyat Indonesia nantinya dinikmati kita. Betul. Target dari SKK Migas ini untuk rakyat Indonesia tentu saja. Makanya dukungan semua pihak sangat penting sekali. Betul, Mas. Jadi kalau kembali ke topik kita tentang peran Sri Kandi di dunia migas ini, saya menjadi semakin yakin ini memang perannya, karena penjelasan Mbak Desti tadi sangat-sangat detail seperti yang digambarkan oleh Mbak Desti. Inilah pentingnya ada peran Sri Kandi begitu ya di dunia atau di industri hulu migas. Mbak Desti, makasih banyak ya atas waktunya bincang-bincang di Newsmaker Medcom.id. Sukses selalu, salam sehat selalu. Iya, semoga terima kasih. Mas Indra di kondisi ya, dengan kondisi saat ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Iya. Oke, Mbak Desti, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah diskusi kita di Newsmaker Medcom.id kali ini. Terima kasih Anda terus menyaksikan Medcom.id. Sampai jumpa.